kata al-ghaib, ya, kata al-ghaib biasa kita ya pahami kalau ya al-ghaib itu biasa disebutkan lawan katanya ya al-hudur, ya ghaib biasa disebutkan lawan katanya hadir. Bi dhahril ghaib artinya ya pada ketidakhadiran tanpa sepengetahuan orang tersebut, saudara kita tersebut. Artinya dia mendoakan tanpa sepengetahuan saudaranya. Du'aul akh bi dhahril ghaib, mendoakan saudara. Al-akh di sini ya umum, bukan sebatas saudara ya senasab, ya, tapi dia umum, ya, dan kaum muslimin mereka adalah ya saudara, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian di judul bab ini disebutkan du'aul akh, mendoakan saudara. Ya. Ini yang sepatutnya ada antara muslim yang satu kepada muslim yang lain. Saling mendoakan. Dan juga seorang muslim yang mendoakan saudaranya, ya, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, ini menunjukkan ya akan ya keselamatan hati orang tersebut kepada saudaranya. Artinya hatinya baik kepada saudaranya, makanya dia doakan. Kalau dia benci dengan saudaranya, dia tidak akan mendoakan. Tapi kalau dia mampu untuk mendoakan saudaranya, ini diantara pertanda kalau ya hatinya itu bersih kepada saudaranya. Tidak ada kedengkian, ya, kebencian. Nah, dan juga di sini ada anjuran agar seorang muslim itu mendoakan saudaranya, dan nanti akan ada ya disebutkan di hadis-hadis ya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Meskipun di sini tidak disebutkan semua, karena yang kita bacakan ini Sahih Al-Adabil Mufrad. Di kitab asalnya Al-Adabul Mufrad disebutkan beberapa judul bab yang lain. Nah, namun insyaallah ini bisa mencukupi dengan makna-makna yang dikandung ataukah faedah-faedah yang terdapat di beberapa hadis yang akan kita bacakan. Hadis yang riwayat yang ke-486 di Sahihul Adabil Mufrad 624 di kitab Al-Adabul Mufrad. An Abi Bakar radhiyallahu taala dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna da'watal akh fillah tustajab. Sesungguhnya doa ya al-akh, seorang saudara
karena Allah itu diijabah ya, doanya seseorang ya, kepada seorang yang lain yang ya dia ada karena kecintaannya kepada Allah, itu akan dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan semakin jelas saat kita ya, membacakan hadis yang akan disebutkan ya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bagaimana keutamaan ataukah istijabahnya doa seorang saudara kepada saudaranya yang lain. Di riwayat yang ke-487 di Sahihul Adabil Mufrad 625 di kitab Al-Adabul Mufrad, an Safwan ibnu Abdullah ibnu Safwan ya, wa kanat tahtahu Darda bintu Abi Darda, dari Safwan ibnu Abdullah ibnu Safwan ya, dari Safwan ibnu Abdullah ibnu Safwan, wa kanat tahtahu ad-Darda, dan adalah ya Abu Darda ini dia menikahi ya ad-Darda bintu Abi Darda, ad-Darda ya bintu Abi Darda, dia menikahi ad-Darda anak dari ya Abu Darda. Paham ini ya? Tahtahu dengan ungkapan tahtahu artinya di bawah dia menikahi ad-Darda anak dari ya Abu Darda. Qala, Safwan mengatakan, qadimtu alaihimus Syam fa wajadtu Umma Darda fil bait wa lam ajid Aba Darda. Ya, Safwan mengatakan, Ibnu Abdullah Ibnu Safwan mengatakan, aku mengunjungi, mendatangi mereka. Ya, mendatangi mereka di negeri Syam. Mendatangi mereka maksudnya mendatangi rumahnya Abu Darda. Jadi dimaklumi saja, kadang di buku-buku terjemahan itu ya kadang sering kita dapatkan penerjemahan yang kurang tepat. Ya, memang kadang seperti itu. Sebabnya kadang termasuk beragam. Ya, kadang karena istilahnya kejar target, kadang juga karena kekurangan dari segi pengetahuan penerjemah. Ya, juga karena hal lain. Kan sering kita dapati di beberapa terjemahan. Fawajatu Umma Darda fil bait walam ajid Aba Darda. Safwan mengatakan, aku mendapati ada Ummu Darda. Aku mendapati ada Ummu Darda. Fil bait, di rumah, tapi saya tidak mendapati Abu Darda. Jadi Safwan datang mendapati ya, dia dapati ada Ummu Darda. Ummu Darda siapa ini? Apanya Safwan? Apa? Iya, istrinya Abu Darda. Apanya Safwan? Apanya? Safwan di awal hadis disebutkan wa kanat tahtahu ad-Darda. Safwan ini tahtahu diistilahkan dalam bahasa Arab, tahtahu artinya di bawah kuasanya dia, artinya istrinya. Ya, jadi Safwan ini menikahi ad-Darda. Ad-Darda bintu Abi Darda, anaknya Abu Darda. Safwan saat datang ya mengunjungi mereka di Syam,
Sofwan mendapati ada Ummu Darda. Ummu Darda siapa? Mertuanya. Mertua perempuannya. Ya, artinya ummu zaujatihi, ibu dari istrinya. Walam ajid Abu Darda. Sofwan mengatakan saya tidak mendapati Abu Darda. Qalat aturidul hajjal am. Kemudian ya Ummu Darda mengatakan aturidul hajjal am, apakah engkau ingin berhaji, ingin menunaikan haji tahun ini? Yaitu pertanyaannya ya, apakah engkau ingin menunaikan haji ya al-am, tahun ini? Ya. Qultu na'am. Kemudian Sofwan mengatakan, iya, saya akan berhaji tahun ini. Qalat fad'ullaha lana bi khair. Kemudian Ummu Darda mengatakan fad'ullaha lana bi khair. Maka doakanlah untuk kami bi khair. Doakanlah untuk kami berupa doa ya kebaikan. Doakanlah untuk kami berupa doa kebaikan, atau doakanlah untuk kami doa kebaikan. Nah, ini yang ada kaitannya dengan judul bab. Ya, minta agar saudaranya mendoakan dirinya. Ya, ini kan juga biasa kalau ada teman yang mau pergi berhaji, doakan kita di sana. Ya, itu boleh. Meminta agar didoakan. Apalagi dia berada di tempat yang ya tempat yang memiliki keutamaan. Perhatikan. Ya. Ummu Darda mengatakan ud'ullaha lana bi khair. Doakan untuk kami ya berupa doa kebaikan. Pertanyaannya, apakah ya Sofwan saat berada di sana tidak berdoa untuk dirinya? Apakah Sofwan saat berada di sana dia tidak berdoa untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya? Jelas berdoa, ya. Jelas dia akan berdoa, apalagi saat misalkan di Arafah. Jelas dia akan berdoa, itu tidak diragukan. Dia akan berdoa. Namun Ummu Darda mengatakan, "Ud'ullaha lana bi khair." Doakan untuk kami berupa doa kebaikan. Ya. Ini kita lihat bahwasanya Ummu Darda mengarahkan Sofwan agar apa? Agar tidak berdoa hanya untuk dirinya saja. Ya. Tapi dia juga mendoakan orang lain. Juga mendoakan orang lain. Ya, itu diantara makna yang ya disebutkan oleh ulama kita, agar doa tersebut ya mencakup banyak orang. Dan di beberapa ya kesempatan ulama kita menjelaskan tentang hal itu. Ya termasuk dari keutamaan doa, ataukah di antara adab-adabnya berdoa. Bahkan di Al-Qur'an disebutkan, dan termasuk di hadis, di riwayat dari Rasulullah SAW di sini disebutkan. Ya, dan nanti akan juga yang semisal dengan itu, bagaimana agar doa itu ya kita jangan menahan diri dari doa. Ya, kita jangan menahan diri dari doa. Di Al-Qur'an disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, di surah Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ini sering kita dengarkan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelahnya, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan iman. Itu disebutkan di sini bagaimana agar doa itu
ya bisa mencakup orang lain. Makanya di antara ulama kita ada yang mengatakan a'jazun nasi bid-du'a. Manusia yang paling lemah itu adalah manusia yang tidak bisa berdoa. Masa biar doa tidak bisa? Ya. Selemah itukah? Sampai-sampai doa pun tidak bisa. Ya. Kalau kau tidak bisa memberi, ya, maka paling tidak, ya, jangan berkata kasar, menyakiti, dan doakan. Ini sering kita dapati kadang, ya. Lampu merah kah? Kadang begitu. Dan juga sekarang lagi marak. Ketemu pengamen kah? Ya. Kadang macam-macam. Dia tidak memberi, ternyata dia juga menyakiti. Paling tidaknya kalau memang tidak bisa memberi, diam saja. Atau doakan. Ya, qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik, ya, daripada sedekah diikutkan dengan hal yang menyakiti. Nah, ya, ini ditunjukkan di hadis ini bagaimana agar seseorang itu, ya, memiliki kedermawanan termasuk dalam berdoa. Nah, fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaib. Sesungguhnya doa seorang muslim itu akan diijabah yang dia tujukan kepada saudaranya, ya, di saat saudaranya tidak bersamanya, ya, ataukah dengan makna saat saudaranya tidak mengetahui. Inda rasihi malak, di sisi kepalanya ada malaikat muwakkal yang diberikan tugas. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin walaka bimith. Setiap kali orang tersebut da'a li akhihi, berdoa untuk saudaranya dengan sebuah doa kebaikan, qala, malaikat akan mengatakan amin. Apa artinya amin? Ya Allah kabulkan, Allahumma stajib. Dan yang mengaminkan, ya, itu diposisikan sama seperti orang yang berdoa. Ya. Walaka bimithil, bahkan malaikat menambahkan walaka bimithil, untukmu yang semisal. Nah, seorang muslim kalau mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu, ya, malaikat akan mengaminkan. Dan aminnya malaikat itu seperti doa juga. Ya, jika kita melihat siapa yang lebih kuat doanya, kita atau malaikat, ya, kita atau malaikat. Karena malaikat juga mendoakan, bahkan mengatakan untukmu yang semisal. Untukmu yang semisal. Makanya, ya, di antara penjelasan ulama kita tentang hal ini didapati di beberapa penjelasan ulama. Misalkan Syekh Abdul Razak, ya, hafizallahu taala, menjelaskan, misalkan ada yang mau menikah, belum menikah tapi dia ingin menikah, ya, dia mendoakan saudaranya agar, ya, menikah dan mendapatkan istri yang soleh. Dia doakan saudaranya, ya. Di hadis ini ada disebutkan ada malaikat yang diberikan tugas akan mengaminkan. Jadi kalau dia doakan saudaranya dengan hal tersebut, malaikat akan mengaminkan dan mengatakan untukmu yang semisal.
Hukum yang semisal. Ya. Dikaitkan dengan faedah yang tadi. Jadi kan doa itu ya mencakup banyak orang. Termasuk yang kita sebutkan tadi ini, yang kita sebutkan. Dia doakan saudaranya supaya menikah mendapat istri yang solehah. Ya, doa itu bisa mencakup ya orang lain bukan hanya dirinya, bahkan terkabulkan bisa dua-duanya mendapatkan. Ini menunjukkan apa? Kebaikan menjadi merata. Makanya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur ada Arabi yang mengatakan rahmatilah saya dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan rahmati orang lain. Itu ditegur. Karena rahmat Allah sangat luas. Apalagi doa tersebut. Ya, ini diantara ya perkara yang menunjukkan akan keutamaan dari doa tersebut. Yang mendoakan saudara ya, di saat dia tidak mengetahuinya. Ini juga pernah kami dapati, ya, pernah ada teman, dia sudah bertahun-tahun menikah, ternyata belum punya anak, ya, belum punya anak, ya, 2 orang ini istilahnya malago, ya, dua-duanya belum punya anak. Akhirnya dia tanyakan kepada salah seorang ustadz, tanya, kira-kira apa kuncinya ini? Kenapa dua-duanya ini bisa-bisa ya dua-duanya tidak punya anak? Ini yang laki-lakinya ini malago cerita, artinya istri dengan istri saudara. Ya. Hanya ustaznya mengatakan doakan saudaramu. Kalau yang belum punya anak, doakan dia. Dalam keadaan dia tidak tahu, di waktu-waktu yang mustajab. Ya, doakan dia. Ternyata dia doakan saudaranya, dan akhirnya kedua-duanya ya langsung dikaruniai anak. Bahkan dia lebih dulu dapat daripada yang dia doakan. Ya, lebih cepat dia dapatkan daripada orang yang dia doakan. Karena memang disebutkan bahwasanya jika dia mendoakan saudaranya itu mustajabah, tapi dia mendapatkan doa yang lebih, yaitu doanya malaikat. Nah. Kemudian qala falaqitu Abu Darda. Sofwan mengatakan aku menemui Abu Darda fi suq, di pasar. Faqala misla dzalik. Kemudian ia mengucapkan ya seperti itu, membenarkan apa yang disampaikan oleh Ummu Darda. Ya'thiru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Darda meriwayatkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian riwayat yang selanjutnya 488 di kitab Sahihul Adabil Mufrad, 626 di kitab Al-Adabul Mufrad. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata, Allahumma ighfirli wa li Muhammad wahdana. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdana, kami saja. Dia tidak ingin melibatkan yang lain. Kita berdua saja yang diampuni. Nah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad hajabtaha an nasin katsir. Ya, sungguh engkau telah ya menutupi ya doa tersebut dari manusia yang sangat banyak. Rahmat yang besar dari manusia yang sangat
banyak. Di riwayat yang lain disebutkan orang tersebut berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan berikan kepada yang lain. Dia ingin membatasi rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu sangat luas. Nah, sangat luas. Termasuk saat mendoakan saudara semuslim. Itu luar biasa keutamaannya. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur. Ya, belum lagi ayat yang kita bacakan tadi di surah Al-Hasyr ayat 10. Bahkan disebutkan di sebuah hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad yang baik, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin walil mu'minat." Siapa yang memintakan istighfar lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin dari kalangan laki-laki, walil mu'minat, dan untuk orang mukmin dari kalangan perempuan. Kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan untuknya, ya, untuk setiap mukmin dan mukminah yang dia doakan, untuknya dicatatkan satu hasanah. Dicatatkan satu hasanah, satu kebaikan. Ya. Dia doakan, ya, mukmin, orang-orang mukmin dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, maka akan dicatatkan untuknya kebaikan untuk setiap yang dia doakan. Bikulli mu'minin wa mu'minah. Untuk setiap yang dia doakan itu dia mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan. Ya. Bagaimana kira-kira kalau dia doakan semua? Ya. Ini dengan lafaz yang singkat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kira-kira berapa yang dia doakan itu? Banyak sekali. Karena memang rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya. Banyak sekali yang dia doakan. Apakah yang dia doakan hanya yang masih hidup? Tidak. Biar yang sudah meninggal juga kena. Ya, makanya sangat merugi orang yang tidak ingin berdoa. Termasuk orang-orang yang memiliki kedengkian kepada saudaranya. Dia akan terhalang dari doa, dari mendoakan saudara, mendoakan kebaikan kepada saudaranya, padahal keutamaannya sangat besar. Nah, jadi jangan menganggap ringan yang namanya doa. Kemudian bab yang selanjutnya, bab yang ke-245 di kitab Sahihul Adabil Mufrad. 279 di kitab Al-Adabul Mufrad. Babun, ya, hanya dituliskan babun. Kalau diceritakan yang antum pegang ada bab saja, ya. Nah, sama. Babun, jadi tidak disebutkan apa judulnya. Biasanya kan ada judul bab kemudian masuk ke hadis. Disebutkan babun. Nah, itu saja. Di antara arahan yang disebutkan oleh ulama kita, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala tidak menyebutkan judul babnya. Kenapa? Ya, kemungkinan atau bisa jadi salah satu alasannya adalah, ya, bab ini memiliki keterkaitan dengan bab yang sebelumnya. Ya, di mana bab yang sebelumnya adalah mendoakan saudara bi dhahri al-ghaib. Ada kaitannya terkait doa. Nah, riwayat yang ke-489 di kitab Sahihul Adabil Mufrad, 629 di kitab Al-Adabul Mufrad. An Umar
radhiyallahu taala anhu annahu kana fima yad'u, sesungguhnya ya di antara yang ya dipanjatkan, yang didoakan, yang dia minta oleh Umar radhiyallahu taala anhu adalah doa Allahumma tawaffani ma'al abrar, ya Allah wafatkanlah aku bersama dengan al-abrar, wafatkanlah aku bersama dengan al-abrar. Ya, wafatkanlah aku ya bersama dengan al-abrar. Allahumma, dengan doa dengan ungkapan Allahumma, dengan ungkapan Allahumma. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menjelaskan di antara makna Allahumma ini dia bisa mencakup nama-nama Allah yang lain, makanya dia memiliki keutamaan.